Diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hari ini aku mau bikin roti semir atau cream ball. Hasilnya benar-benar lembut dan empuk, bikinnya gampang banget, anti gagal, semua pasti bisa. Langsung aja. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Kemudian campur semua bahan kering, terigu, susu, ragi, dan gula pasir. Kalau nggak ada susu bubuk, bisa pakai susu cair ya. Tambahkan telur dan air hangat, atau bisa diganti susu hangat. Tuang airnya pastikan bertahap ya, supaya adonan tidak terlalu lembek. Pakai air es juga bisa, tapi jangan pakai air panas ya, karena nanti raginya akan mati. Ini bahan yang takaran airnya aku pakai semuanya tadi. Sesuai yang dibutuhkan ya, hanya sampai adonannya menyatu seperti ini. Kemudian bisa ditambahkan mentega atau margarin, tetap diaduk dengan sendok saja, nggak sampai semenit, kemudian siap untuk diuleni. Oles tangan dengan minyak, juga talenannya, supaya mudah untuk menguleni atau biar nggak lengket kayak gitu. Caranya lipat, tekan, dan putarnya searah terus. Tekannya jangan berlebihan ya, santai saja. Nah, kalau adonannya mulai lengket, nggak apa-apa, bisa oles minyak lagi dan seterusnya. Bisa juga dengan teknik seperti ini. Ambilnya di tempat yang sama terus ya, dan jangan dibanting keras, santai saja. Nah, kalau udah mulai lengket lagi, oles minyak lagi. Nggak apa-apa ya, asal tidak berlebihan, it's okay. Setelah 5 menit uleni dengan santai, nanti adonannya akan menjadi sangat lembut. Kita bisa rasain ya. Tabur sedikit tepung, kemudian bisa diputar seperti ini saja adonannya. Nggak ditekan, diputar aja. Adonan yang baik ketika ditekan akan balik secara perlahan. Nah, sekarang istirahatkan adonan. Ini ada sisa minyaknya sedikit ya. Pastikan simpan adonannya di wadah tertutup karena ragi nggak suka udara. Nah, ada beberapa pertanyaan tentang ragi. Aku pakai Fermipan ragi instan seperti ini. Di belakangnya ada petunjuk pemakaiannya, ada takarannya kayak gitu. Kalau teman-teman nggak punya talenan, bisa ya pakai piring aja, bawahnya dialasin serbet basah. Jadi piringnya diam di tempat. Sama ya, dioles minyak juga, dan uleninnya santai, tidak ditekan, dan hasilnya nanti tetap sama kok, empuk dan lembut. Jadi tetap semangat ya, pakai yang kita punya aja dulu. Langkah-langkahnya sama ya seperti yang tadi. Aku cuman mau tunjukin bahwa bisa kok uleni pakai piring aja. Lanjut ya. Setelah 30 menit adonan mengembang, bisa kita bagi sesuai selera. Aku bagi jadi 10 bagian dan aku nggak timbang ya, karena ini buat jajan di rumah aja, jadi aku bagi kira-kira saja. Sesudah semuanya selesai, kita pipihkan adonan, satukan, dan putar untuk membuat bulatan. Kalau bulatannya sudah rapi, bisa ditaruh di loyang yang sudah dioles mentega. Dialasin kertas baking juga bisa. Pastikan nanti diberi jarak ya di loyangnya supaya hasilnya bagus, karena masih akan mengembang lagi nanti. Setelah semua selesai, istirahatkan kembali, tutup serbet bersih saja sekitar 30 menit. Kemudian biarkan terbuka sambil panaskan oven. Siapkan susu cair untuk olesan atau susu bubuk dicairkan. Dipoles atasnya saja, tidak berlebihan supaya dia nggak lengket di loyang ya. Nah, ovenku kecil tapi aku mau panggang sekalian aja. Nanti dia matangnya tidak bersamaan ya. Setelah sekitar 15 menit, yang atas udah kecoklatan matang, yang bawah aku pindah ke atas. Ini sebentar aja supaya bagian bawahnya itu matang dengan baik. Jadi nanti total memanggangnya sekitar 20-25 menit ya, disesuaikan dengan oven kita masing-masing. Cara menyesuaikannya ya nggak bisa lain, harus dicoba.
ini hasilnya cantik sekali ketika masih panas, dioles dengan mentega atau margarin supaya mengkilat dan wangi. Nah, ini sudah loyang yang kedua, hasilnya bagus, bawahnya itu nggak lengket, berarti sudah matang dengan baik seperti ini, dan hasilnya benar-benar empuk. Nah, ini yang aku bikin tadi pagi. Sekalian semuanya satu loyang. Hasilnya mereka nempel satu dengan yang lain. Jadi kurang cantik. Ini hasil akhirnya ya. Dalamnya itu padat, tapi dia benar-benar empuk. Buttercreamnya perbandingan sama ya antara mentega dan gula halus. Penambahan kental manis opsional, tapi itu bikin dia tambah enak. Pastikan rotinya sudah di suhu ruang dulu sebelum dihias supaya buttercreamnya tidak meleleh. Bisa dihias sesuai selera, aku pakai keju dan meses. Ini tuh sangat mudah bikinnya, bahan-bahannya sederhana tapi hasilnya benar-benar bagus, empuk sekali. Dan ini tuh anti gagal. Nah, aku taruh di besek hanya untuk foto ya, dan aku alasin beseknya dengan kertas baking. Udah jadi, ini aku taruh di besek karena tadi aku foto. Ini aku bikin tadi duluan, udah tinggal 6. Laris di sini kayak roti-roti kayak gitu. Aku liatin ya betapa empuk dan lembut dia. Selamat mencoba ya teman-teman, ini rotinya benar-benar super empuk dan lembut. Wow, enak banget, padat tapi empuk. Ini tuh sederhana banget dan anti gagal. Yang penting semua bahan-bahannya sama, langkah-langkahnya sesuai, hasilnya pasti mantap. Resep ini harus dicoba. Please teman-teman, kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih. Teman-teman, ini mau dibanyakin juga boleh ya buttercreamnya, atau hemat kayak aku gini juga nggak apa-apa, semuanya sesuai selera. Sambil aku menghias, ini nih aku bikin hanya buat kita-kita di rumah aja sih, buat jajanan sore kayak gitu. Aku itu merasa dari kecil gitu ya, aku itu kan udah sama mamahku, sama orang tua lah ya dari kecil. Terus sampai ada dimana aku udah mulai bisa mandiri dan udah mulai bekerja kayak gitu. Ada saat dimana aku secara pribadi aku itu jadi seperti kayak merasa hebat, merasa oh aku udah bisa, oh aku udah mampu kayak gitu. Nah, sampai pada saat dimana Tuhan tuh ingatkan aku kayak gitu, bahwa biar bagaimanapun ya namanya orang tua ya, berkat itu bener-bener luar biasa tuh mengalirnya tuh dari atas kayak gitu, dari orang tua kita, dari orang tuaku. Jadi aku belajar banyak dari mamahku bahwa bukan hanya dalam pelayanan, bukan hanya dalam kehidupan rohaninya, dalam kehidupan doanya kayak gitu. Mamahku itu memberkati melalui kayak kesaksiannya, bagaimana mamahku memberi teladan, kayak contoh hidup tuh kayak gimana, bagaimana dia kehidupan sosialnya, secara rohaninya dan kesaksiannya. Justru aku tuh jadi diingatkan bahwa tuh aku sangat terberkati sama mamaku, dari wejangannya, dan bukan itu saja ya, bahkan berkat secara jasmani pun ya, aku tuh belajar dari mamaku. Kalau ke tempat mamaku itu melimpah banget, bukan karena mamaku itu yang belanja jebret kayak gitu, bukan, tapi yang namanya berkat itu ya, bahkan dari kayak tahu aja, kelapa muda kayak gitu, sirsak, buah-buahan, salak, manggis, kue-kue, terus sayur-sayuran, ada kacang panjang, terong, apa yang semua itu kayak selalu ada, selalu ditambah-tambahkan kayak gitu. Aku belajar sama mamahku itu ya, dan
berkat Tuhan itu dari orang tua itu memang benar-benar luar biasa. Dan dari kayak suamiku itu, orang tua suamiku kan udah nggak ada ya, dan ibu mertuaku itu juga sudah meninggal. Dan tapi aku tuh belajar dan aku sangat teladan kayak gitu loh. Jadi waktu kita di Jogja itu, aku pernah mau beli sate gitu sore-sore. Nah, karena terlalu asap gitu kan, aku agak menunggunya tuh agak jauh gitu. Terus ada orang nanya gitu, dia lihat aku gendong anakku itu, terus dia nyamperin tuh, oh tinggal di mana? Mungkin wajah baru gitu ya, aku nggak pernah kelihatan di daerah situ. Aku bilang, oh tinggal di sini kayak gitu, di gang sini. Oh ini putrinya Bucu ya, dia bilang itu. Oh saya mantunya, aku bilang gitu. Oh ibu itu dulu tuh kayak gini yang diceritakannya itu, wah luar biasa. Begitu ibu mertuaku itu orang yang sangat murah hatinya, sangat bagi warga di situ tuh berdampak itu loh hidupnya. Dan itu tuh dampaknya juga buat kita. Jadi waktu kita ngurus kartu kakak kayak gitu ya, surat pindah, ngurus surat izin usaha, ngurus apapun itu kan harus dari kayak RT, terus RW, terus camat kayak gitu. Itu semuanya dimudahkan. Itu semuanya itu selalu, oh ibu begini, oh kayak gitu loh. Selalu menceritakan betapa apa yang ibu mertuaku lakukan buat komunitas. Dan dari mamaku itu aku belajar, nggak pernah yang kayak gembar-gembor atau sombong atau apa gitu, tapi hidup itu memberi teladan kayak gitu. Dan aku sangat terberkati ya. Itu aja yang aku pengen bagiin sama teman-teman, bahwa ada titik di mana aku itu merasa mampu, aku tuh merasa hebat, aku udah bisa. Tapi ketika aku duduk diam, Tuhan ingatkan ya, berkat itu datangnya dari atas, dari orang tua kita, dari pemimpin kita, dari leader. Kalau kita punya mentor atau leader, itu datangnya juga dari atas, orang tua rohani pun ya. Semua orang tua itu Tuhan yang taruh dan tidak ada yang salah, semua itu tepat di tempatnya. Itu aja sharingku. Aku mau selesaiin ini terus duduk manis dan ngopi. Makasih.